Kami dari kelompok 2 atau kelompok produser akan menyampaikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan dialog. Tas merah di pundak. Produser program hidup sehat dan bersih. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang program sekolah kami yang berjudul Produser, yang merupakan singkatan dari program hidup sehat dan bersih. Kemudian jabarkan rencana. Kami melakukan produser ini melalui kegiatan melakukan diskusi dengan murid, kemudian komite, guru, kepala sekolah, orang tua, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat ini nanti akan kami gabungkan dengan pihak kesehatan atau puskesmas. Kemudian kami melakukan juga diskusi pemetaan aset, yang mana di setiap sekolah sudah memiliki ruangan kesehatan atau UKS dengan peralatan yang sudah memadai. Kemudian membentuk kepengurusan dan kemudian didukung juga oleh anggaran BOS. Terus menentukan waktu pelaksanaan program. Kita lanjut, saya ke yang atur eksekusi. Yang pertama kita mulai dari peran murid. Di sini kalau di tingkat SD kita ini kan terhubung dari ruangan tadi, kita sudah memiliki UKS. Jadi program ini lebih ke dalam UKS-nya. Nah, peran muridnya bagaimana? Kalau di SD ini kita membentuk namanya dokter kecil. Kalau di SMP, SMA ada namanya PMR. Nah, apa saja tugasnya? Yang pertama, memotivasi perilaku hidup bersih dan sehat di setiap kelas. Ini bisa dilakukan dengan melakukan kampanye kesehatan melalui poster. Kemudian dokter kecil ini memonitori kebersihan kelas. Jadi dia yang meninjau kebersihan di kelasnya. Nanti dipilih dulu dokter kecil ini melalui kepengurusan, dan juga nanti dibantu oleh pihak kesehatan puskesmas untuk melatih mereka menjadi ada bahan dan ada pengetahuan mereka untuk menjadi dokter kecil di sekolah. Kemudian kampanye kesehatan ini dilakukan 1 bulan sekali, datang ke kelas-kelas. Boleh di setiap kelas itu nanti akan membuat kampanye kesehatannya, misalnya tentang, kalau ini di SD, misalnya gosok gigi sebelum tidur, bisa dalam bentuk poster seperti tadi, atau dalam bentuk simulasi menggosok gigi yang benar. Kemudian ada piket harian yang dilakukan oleh dokter kecil. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok saya tadi, dari pemaparan Ibu Rike. Yang selanjutnya adalah peran guru. Di sini guru berperan sebagai memberikan motivasi di setiap pembelajaran. Jadi di setiap pembelajaran itu guru selalu memotivasi siswa bagaimana menjaga hidup bersih dan sehat. Selanjutnya adalah mengajak murid melakukan pembiasaan. Jadi guru itu mengajak murid melakukan pembiasaan supaya nanti hidup bersih dan sehat itu tercapai. Seperti contohnya adalah cuci tangan sebelum dan sesudah makan, kemudian menggosok gigi sebelum tidur. Selanjutnya memilih makanan yang sehat atau memakan makanan bermanfaat sehat 5 sempurna. Untuk selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh teman saya, Bapak Yulius. Oke, baik, saya akan melanjutkan peran orang tua di sini yaitu memberikan penyuluhan tentang kesehatan
waktunya 1 kali dalam 1 semester itu di sekolah ya. Jadi memberikan penyuluhan tentang kesehatan di sekolah ini kepada orang tua. Waktunya dalam 1 semester, mungkin ada pertemuan semacam rapat nanti kan. Di situ ada penyuluhan tentang kesehatan di sekolah. Oke, cukup itu saja. Baik, ada beberapa yang ingin ditambahkan dari program ini. Jadi di atur eksekusi kami akan berkolaborasi juga dengan peran orang tua di sini juga sebagai penyuluh. Jadi mereka sendiri yang pemateri dan menyampaikan atau mensosialisasikan tentang program hidup sehat dan bersih. Serta kami juga nantinya programnya akan mengundang pihak luar seperti puskesmas atau orang kesehatan yang akan berkolaborasi tentang penyuluhan bagaimana program hidup sehat dan bersih. Mungkin itu saja, Pak. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain, Ibu silakan. Baik, silakan. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu yang ikhlas untuk kelompok produser. Nah, itu dia teman-teman dari kelompok lain, silakan menanggapi. Ayo, Kelompok Bu Nancy Yesi. atau kelompok Ayo, Nancy. Disco. Silakan menanggapi Bu Deti, silakan. Semua wajib menanggapi. Nah, kecak lainnya aku nangkapi dia. Maju lagi biar masuk report ini Metro TV. Masuk CNN. YouTube Pak Andi. Baiklah, kami dari kelompok Disco. Nah, yang pertama mengapresiasi gambarnya ya, sepakat ya teman-temannya, gambarnya menarik gitu ya, penuh dengan warna ya. Baiklah, untuk program produser, program hidup sehat dan bersih, ini sepertinya di tingkat SD ya Bu Rike ya. Yang ingin saya tanyakan, tadi ada dokter kecil ya Bu ya, bisa digambarkan kira-kira perannya seperti apa, terus bagaimana menentukan siapa yang bisa dijadikan sebagai dokter kecil. Ya, benar hanya sekali. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman dari kelompok produser untuk menanggapi pertanyaan Bu Deti. Yang pertama tadi peran dari dokter kecil. Itu dokter kecil itu kalau di sekolah kami bekerja sama dengan puskesmas sendiri membentuk dokter kecil dan sudah lama. Nah, yang kami anggarkan di tahun ini adalah baju dokter kecil. Yang kami anggarkan, kebetulan juga ada lomba UKS, jadi tepat sekali untuk tahun ini. Pertama, tugas dari dokter kecil itu adalah melaporkan apabila ada teman yang sakit kepada guru senior, kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan tingkat luka ataupun cedera yang akan diberikan. Kemudian tindakan berikutnya akan dibawa ke puskesmas. Kemudian juga dokter kecil ini bertugas mendampingi tim puskesmas apabila ada penyuluhan, seperti misalnya mendampingi menyiapkan timbangan, kemudian mengukur alat ukur, kemudian juga dia mempraktekkan bagaimana mengukur berat badan ataupun tinggi badan. Untuk selanjutnya yang lebih detail lagi itu pihak puskesmas yang yang berkompeten. Baik, menanggapi dari pertanyaan kelompok Disco tadi, Bu Deti. Jadi seperti ini. Diskotik. Mulai dari yang pertama kita menentukan dokter kecil. Dokter kecil ini kita bentuk, itu bisa kita pilih. Dan kalau ini bercerita di SD. Kalau di SD ini mulai dari kelas 4, 5, dan 6. Nanti perwakilan yang dipilih oleh teman-temannya sendiri untuk mewakili kelas mereka menjadi dokter kecil. Selanjutnya, karena kita sudah membentuk kepengurusan oleh PJ-nya atau gurunya, nanti dari dokter kecil ini akan kita lakukan seperti penyuluhannya ini pasti kita akan mengundang pihak puskesmas bersama untuk menambahkan ilmu mereka tentang hidup bersih dan sehat. Karena ini skala SD, jadi hidup sehat ini bisa dari pembiasaan seperti memilih makanan yang sehat dan tidak sehat, kemudian bagaimana cuci tangan yang benar, kemudian bisa dari menggosok gigi sebelum tidur,
Selanjutnya banyak lagi yang dilakukan. Setelah itu bagaimana peran mereka, apalagi tugas peran mereka. Nah, ini yang dilakukan di dalam program UKS. Di dalam program UKS nanti dibuat peran dokter kecilnya. Yang pertama, memotivasi perilaku hidup bersih dan sehat di setiap kelas. Jadi dijadwalkan 1 bulan atau bisa 1 minggu sekali. Cukup 10 menit atau 5 menit saja mereka kampanye di kelasnya melalui poster. Jadi seperti ini hidup sehat kepada teman-temannya. Karena perwakilan tadi kan dari kelas 4, 5, dan 6. Dokter kecil yang perwakilan kelas itulah yang berkampanye di kelasnya masing-masing, dan nanti bersama guru menyelipkan dalam pembelajaran menyambung dari kampanye yang dilakukan oleh dokter kecil tentang pembiasaan. Nah, selanjutnya piket harian. Piket harian ini hanya sebenarnya simple, cukup dibuat di UKS, itu nanti dibuat kelas-kelasnya, bagaimana keadaan sekolahnya per hari. Misalnya kita berskala 1 minggu sekali, kalau per hari mungkin terlalu banyak nanti ininya, kita jadwalkan 1 minggu sekali juga sambil mereka kampanye. Dicontoh per minggu, kelas 1B misalnya. Banyak sampah, jadi nanti apa yang dibuat dan bagaimana juga keterangannya. Nah, selanjutnya